Subhanallahu fihi. Mati ini Akhrajahu Muslim. apa data network Ya. Hah? Ada seorang Data jenazah network. yang disolati Data oleh ini. 40 Udah orang mati ya. data network. 40 orang. Mereka 40 orang ini tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya salat seperti ini akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut ya. Syafa'ahumullahu bihi. Ya, ini di sini ada beberapa doa yang pernah diriwayatkan ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, apakah kita bisa berdoa dalam bahasa Indonesia? Ini misalnya Imam Ibnu Taimiyah itu membolehkan ya, membolehkan karena itu doa kan ya, doa. Ya. Tapi ada yang mengatakan jangan dilafalkan ya, cukup dalam hati ya. Ya. Karena sholat itu ya ini adalah istihad ya, istihad ulama ya. Ya. Sholat itu harusnya dengan bahasa Arab, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sholat Rasulullah adalah dengan bahasa Arab, semua perkataan yang di dalam sholat dengan bahasa Arab ya. Banyak riwayatnya di sini yang disebutkan. Lalu itu setelah itu disolatkan ada namanya ittiba'ul janazah ya. Ya, ketika dia dibawa ke pekuburannya ya. Mengikuti jenazah ke pekuburan itu juga ada kemuliaannya, ada apa namanya? Keutamaannya. Namun di sini kalau di Indonesia kita sering melihat ya, ya perempuan-perempuan juga ikut masuk mengikuti jenazah. Di sini ya ada yang mengatakan, di kalangan ulama mengatakan yang strict ya, ya dalil mereka kuat mengatakan bahwasanya perempuan tidak boleh ittiba'ul janazah ya. Ya, di antara maqasidnya itu ya dikhawatirkannya ketika perempuan itu susah untuk apa namanya menahan emosi ya. Dia sepanjang jalan akan teriak-teriak atau apa menangis, apa namanya meraung-raung misalnya. Ini yang jika itu bisa dihindari ya, ini ulama alim mengatakan bahwasanya bisa dihindari ya, mengkondisikan diri, maka boleh saja mereka ikut ya untuk ittiba'ul janazah, mengikuti jenazah sampai di pekuburannya. Lalu setelah itu dikuburkan ya, dikuburkan dafan ya. Orang meninggal itu dikuburkan juga menghadap ke kiblat ya. Kiblat diberikan apa namanya, ada namanya lahat ya. Jadi digali kuburan lalu menghadap kiblat itu ada lubang lagi ya. Itu namanya liang lahat ya. Nah, nanti jenazah itu dimasukkan di situ ya. Ketika dia diturunkan, apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Itu setelah itu saja sudah cukup ya. Ya, itu sunnahnya ya. Tidak mengucapkan itu langsung menguburkan. Kewajiban yang jelas kewajibannya itu adalah menguburkan ya. Ya, tapi ada sunnah-sunnahnya ya, sunnah yang perlu diperhatikannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Itu dimasukkan ke apa namanya? Dibuka ininya ya. Dimasuk oleh lahat, dibuka ikatan-ikatan kain kafannya, ikatannya, tapi kain kafannya nggak usah dibuka ya. Lalu wajahnya apa namanya? Ya dibuka. Kalau perempuan jangan dibuka ya, karena itu ya ini lagi-lagi perbedaan ulama ya. Ya ada yang mengatakan wajah perempuan itu aurat ya. Ya kita ambil itu tidak masalah, tetap ditutup ya. Kalau kita mengambil dalam kehidupan kita sehari-hari ini bahasanya apa namanya, muka wajah perempuan itu bukan aurat ya, silahkan. Ini sudah meninggal ya, lebih baik ya, lebih baik ditutup ya. Kalau laki-laki dibuka ya, itu diharapkan kiblat ya. Dan setelah itu ya masing-masing orang yang datang itu disunnahkan untuk apa namanya mengambil tanah dengan tangannya dan memasukkannya. Jadi bukan langsung di skop misalnya petugas di situ langsung, tapi ada anjurannya setiap orang yang datang itu
memasukkan ya, ini kalau tidak mempersulit proses penguburannya ya. Tapi kalau misalnya ada kondisi di mana harus di apa namanya ya sebagian saja misalnya kerabatnya anak-anaknya apa ya yang terdekat yang memasukkan, karena bahkan ya ittiba'ul janazah mengikuti jenazah ya apa namanya memasukkan tanah dengan apa namanya tangan itu juga ada keutamaannya ya. Nah, setelah itu setelah orang semua sudah apa namanya masing-masing memasukkan tanah dengan tangannya, lalu baru dengan apa namanya diskop ya, diskop sampai di apa namanya ditutup ya, misalnya di apa namanya ini juga harus diperlakukan dengan baik ya, jangan sampai apa namanya ketika dia dimasukkan ditaruh gitu saja lalu setelah itu di apa namanya untuk ditendang misalnya ataupun diinjak-injak ya, itu masih harus memperlihatkan bagaimana kita orang mayit itu kita anggap seperti orang yang merasakan kehidupannya. Terus dia dikubur, tanahnya itu harus dirapatkan ya, jangan sampai gampang, karena diantara maksud kenapa itu dikuburkan dalam kubur ya supaya nanti apa namanya binatang itu tidak bisa membukanya. Setelah proses penguburan, inilah kewajiban terakhir yang diwajibkan kepada orang yang hidup ya, bagaimana menghadapi jenazah ini ya. Setelah itu ya, masing-masing pulang dan orang dalam kubur menghadapi kehidupan barzakh ya. Kehidupan barzakh ya semua tergantung dengan amalan masing-masingnya apa yang akan didapatkan ya. Misalnya kalau orang yang suka maksiat, di situ ada namanya azabul qabr ya. Orang yang apa namanya bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naim ya, naimu al-qabr ya. Jadi ada azab, ada juga kenikmatan di kubur ya. Ini akan kita bahas pada sesi berikutnya tentang azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas pengetahuannya mengenai penyelenggaraan jenazah. Insyaallah. Untuk selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Apabila ada yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan. Oke, dua orang dulu. Dari akhir. Silakan Mas Angga. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang ini Ustaz, hukum sholat gaib. Sholat jenazah kan hukumnya fardhu kifayah. Maksudnya ketika sudah ada orang lain yang sudah mensolatkan, gugur kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mensolat dia. Apakah kita, misalkan ada kerabat kita yang di Indonesia meninggal atau di luar negeri yang kita tidak bisa menghadiri, kita ingin sholat gaib tetapi di pihak mereka sudah ada yang mensolati, apa kita tetap boleh melaksanakan sholat gaib atau tidak? Iya. Baik. Saya cabangkan mungkin Ustaz jadi 3 ya. Pertama, sholat gaib itu untuk kerabat. Mungkin ada juga tokoh. Kadang-kadang kita juga ada yang menyarankan untuk sholat gaib. Kemudian kalau kerabat, kan kerabat cuma kita doang di sini sendiri. Apakah sendirian juga boleh? Mungkin contoh daripada salat gaib itu ada ya, contoh oleh Rasulullah ketika beliau salat atas jenazah Najasyi ya. Yang kedua ketika Rasulullah salat untuk perempuan yang biasanya itu membersihkan masjid, tapi tidak ada yang beritahu Rasulullah ya ketika dia meninggal sampai dia setelah dikuburkan, yang baru Rasulullah tahu.
kalau dia mensalatkannya. Itu juga salat gaib ya, karena jenazahnya tidak ada di situ ya. Jadi jelas ada dalilnya salat jenazah. Namun pada prinsipnya ya, ketika sudah ada yang mensalatkan itu sudah gugur kewajiban fardu kifayah kan. Fardu kifayah jika ada yang mewakili untuk melaksanakan hal tersebut maka kewajiban itu sudah gugur. Tapi kalau setelah disalatkan kita masih mau mensalatkan itu tidak masalah ya. Ada sunnahnya, ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik itu kerabat ya, terutama kerabat tentunya kita merasa kehilangan dan kita ingin memberikan doa tentunya ya, kepada kerabat kita ya. Begitu pula dengan orang-orang yang katakan tadi tokoh ya, kita merasa bahwasanya dia punya banyak jasa ya, tidak kita ingin ikut mendoakan ya, mendoakan supaya mendapatkan kebaikan di alam barzakh dan yaumil akhir nanti ya. Namun ada yang menarik ya di Yaman ketika saya sekolah di Yaman. Pada waktu itu ada namanya Syekh Albani yang meninggal ya. Syekh Albani ini mengatakan bahwasanya salat gaib itu tidak ada syariahnya, tidak disyariahkannya. Makanya Syekh saya yang guru fikih di Yaman itu dia mengatakan salat gaib itu sunnah, ada syariahnya. Tapi ketika Syekh Albani meninggal dia tidak salatkan ya. Karena orang yang meninggal sendiri dia mengatakan tidak disyaratkan, tidak disyariatkan. Jadi seperti itu ya. Jadi dia dalam pendapatnya itu ada sunnahnya, ada syariahnya. Tapi ketika sang tokoh tersebut ya, yang begitu terkenal meninggal, dia tidak ikut salat gaib ya. Walaupun beberapa orang ikut hanya mensalatkannya. Jadi itu pendapat ya, pendapat Syekh Albani. Yang sendirian tadi. Yang sholat jenazah ya bisa dengan sendiri, bisa dengan berjamaah ya, bisa saja. Baik, selanjutnya siapa tadi? Rehan. Rehan. Terima kasih kesempatan tanya. Terima kasih atas materinya. Saya ingin tanya tentang urgensi pengurusan jenazah tadi. Ini misalkan kalau kondisinya kurang memungkinkan, ya contohnya mungkin yang sekarang ada di dunia itu, contohnya sedang konflik perang sehingga kondisi kurang memungkinkan jenazah. Atau mungkin yang pernah terjadi di Jepang juga bencana alam. Nah itu urgensinya gimana Ustaz? Apakah hukumnya bagaimana dan sebaiknya bagaimana? Dan ada satu lagi ini nyambung. Jadi kalau dari wafatnya seseorang sampai batas apakah ada batas waktu antara orang itu wafat sampai pengurusan jenazah, misalkan maksimal 1 bulan atau maksimal semana gitu diperbolehkannya pengurusan jenazah ya. Terima kasih. Yang pertama masalah urgensinya ya. Urgensinya itu adalah tadi kita sebutkan itu adalah kewajiban fardu kifayah, tapi tetap dalam koridor ya, fattaqullaha mastata'tum ya. Ya kalian taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian ya. Sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kewajiban itu dilakukannya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Misalnya dalam bencana massal ya. Misalnya susah untuk dimandikan ya. Dimandikan dengan misalnya satu-satu ya. Kalau bisa misalnya disiram air itu sekedar disiram air ya. Artinya hampir dikatakan itu juga mandi. Kalau tidak bisa dimandikan ya tidak usah dimandikan ya. Misalnya kalau dimandikan dia akan malah menghancurkan tubuhnya ya. Itu banyak kondisi seperti itu ya. Jadi di sini tetap kita berusaha melihat kondisinya ya. Apakah mungkin untuk dimandikan ya. Lalu dikafankan ya. Misalnya susah untuk mengkafani satu-satu ya. Itu ya yang saya lihat ya dikasih lubang besar ya pakai ini, dimasukkan situ baru ditutup dengan kain. Itu menutupi, paling tidak menutupi semuanya ya. Jadi itulah mungkin
kondisinya seperti itu ya. Ya, tidak bisa lebih dari itu ya. Karena dalam syariat ini ya, syariat pada asalnya ada intinya adalah memudahkan ya. Jangan sampai apa namanya, syariat Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan membuat sulit ya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dari kalian ya. Lalu yang kedua ya, kedua tadi apa tadi? Batas waktunya ya. Ya, yang jelas sunnahnya itu adalah disegerakan, dipercepat ya. Dan misalnya ada kondisi di mana seperti dari otopsi misalnya, ataupun memang tidak memungkinkan untuk diproses secara cepat ya, dan ini banyak terjadi ya ketika ada orang yang meninggal di Jepang misalnya dan dia berwasiat misalnya, ataupun tidak berwasiat tapi keluarganya itu meminta untuk dikuburkan di Indonesia misalnya. Ini membutuhkan proses yang kadang-kadang berhari-hari ya. Kalau lancar mungkin bisa 2 hari atau 3 hari ya. Tapi kalau tidak lancar bisa sampai seminggu ya. Sampai dia dikuburkan, tidak ada batas akhirnya. Sampai dia dikuburkan, lalu itu selesai kewajibannya. Jadi sesuai kondisi, dan jika memungkinkan untuk dipercepat maka dipercepat ya. Inilah yang para ulama mengatakan, jika misalnya orang itu tidak berwasiat untuk dikuburkan di mana ya, pada intinya seorang meninggal itu dikuburkan di mana dia meninggal ya. Jika dia meninggal di Jepang, ada kuburan muslim di sini memungkinkan untuk dikubur di sini, itu lebih bagus ya. Itu kalau tidak berwasiat untuk dikuburkan di negara ataupun di tempat kelahirannya misalnya di kampungnya ya. Itu lebih bagus ya. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari ya, yang dulu ikut ekspedisi perang Konstantinopel ya, ekspedisi pertama ya, yang waktu itu tidak sampai ditaklukkan Konstantinopel ya, itu ekspedisi laut pertama, beliau ikut ya, dan beliau meninggal di Konstantinopel ya. Pada waktu itu masih dalam kekuasaan musuh. Katakan saya kalau meninggal di sini dikuburkan di sini ya, maka dikuburkan di luar ya, di luar Hisin ya, benteng ya Konstantinopel ya. Itu makanya kuburannya ada di Istanbul sekarang. Abu Ayyub Al-Ansari ya. Jadi memang ya kondisi seperti itu ya, disegerakan, dan tentunya konsekuensinya disegerakan ya, dikuburkan di mana dia meninggal. Itu yang paling segera. Ya. Misalnya ada kondisi di mana ketika seorang orang tua meninggal ya, anak-anaknya itu jauh ya. Jika misalnya anak-anaknya itu tidak menuntut ya, supaya orang-orang di sana tunggu dulu sampai anaknya pulang ya. Ya, harusnya juga anak-anak yang paham dengan sunnah seperti ini harus mengalah ya. Kita kan dipercepat saja tapi dia tetap pulang, tidak ikut merasakan musibah tersebut ya. Karena tidak ada kewajiban menunggu kerabat untuk menguburkan seorang. Jelas yang paling bagus adalah dipercepat ya, disegerakan. Itu yang lebih bagus ya. Tapi ya memang kondisi yang kita hadapi memang bermacam-macam ya. Ya jangan sampai dengan kita mau memaksakan sebuah yang sunnah terjadi muncul sebuah yang haram ya. Misalnya dengan itu silaturahmi terputus ya. Itu kan haram ya, memutuskan silaturahmi ya. Tanya, kamu kenapa tidak tunggu saya? Setelah itu dia bermusuhan dan memutuskan silaturahminya, mengakibatkan sesuatu yang haram ya. Itu lebih baik ditunggu ya, karena menyelenggarakan itu adalah ya diatur supaya jalan keluarnya yang paling bagus ya, yang paling banyak masalahnya. Hampir mirip dengan bencana tadi. Ini ada pertanyaan, bagaimana membedakan jenazah yang syahid atau tidak? Karena yang syahid itu kan tidak dimandikan. Jadi mungkin definisi syahid itu seperti apa? Ya, syahid itu adalah orang yang meninggal di medan perang ya. Kadang-kadang orang dijuluki dengan syahid, tapi sebenarnya misalnya tidak ada perang ya, dia dibunuh oleh musuh ya. Dia tidak berperang. Itu
digelar syahid tapi bukan syahid yang sesuai dengan istilah syariah, yang apa namanya, yang tidak boleh dimandikan ya, itu tetap dimandikan ya. Walaupun orang terserah ya dia menggelar dengan syahid ya, karena dia tokoh besar misalnya, lalu musuh itu datang dan apa namanya, menembaknya. Ya tidak ada perang. Tapi syahid itu jika ada perang berkobar ya, ya ada perang dua pihak, jelas-jelas perang, lalu dia terbunuh di dalam perang tersebut ya. Di situ orang yang meninggal di situ, orang muslim yang meninggal di situ ikut perang tersebut ya dan meninggal, maka semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid ya. Dalam hukum pengurusan jenazah ya, ada pembalasannya, apakah dia benar-benar syahid atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah alam ya. Ya, karena macam-macam orang niatnya pergi berperang. Jelas dia di apa namanya, kita ini adalah apa namanya, melakukan hukum, mengerjakan hukum sesuai dengan az-zawahir ya. Ya, hal-hal yang nampak ya. Itulah hukum Islam ya. Al-hukm bil-zawahir, Allahu yatawalla sarair. Yang tersembunyi itu Allah yang lebih tahu. Ya, jadi diperlakukan seperti syahid, dan syahid hanya ketika ada perang yang berkobar ya. Ada yang meninggal dalam peperangan. Silakan, ada yang bertanya lagi? 1, 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa yang berhak memandikan itu hukum dasarnya paling tidak kan laki-laki dibandingkan laki-laki. Tapi yang lawan jenis tadi disampaikan bahwa hanya suami istri. Tapi kalau tidak salah ada pendapat juga bahwa boleh juga mahram selain suami istri, misalkan Anaknya, anak perempuan misalnya, kalau laki-laki. itu sebetulnya hukumnya bagaimana? Apakah haram ataukah makruh atau gimana? Yang lawan jenis tapi mahram. Kemudian yang kedua, di kampung-kampung, zaman saya kan dari Jawa Timur, nah itu di kampung kan biasanya ketika menguburkan, sebelum sudah masuk liang lahat, sebelum dimasukkan, itu ada azan. Siapa? Azan. Azan. Di dalam. Itu hukumnya bagaimana? Apa ya? Karena saya pernah ada kasus saya itu masuk ke liang lahat karena anaknya sendiri tidak mau bagian yang di kepala, maka saya di situ. Nah itu yang saya tahu tidak boleh. Nah tapi waktu itu saya azan, kenapa? Karena di lingkungan saya itu memang itu adalah hal yang mungkin dalam tanda kutip Biasa. mereka baca. Biasa. Nah, sehingga ketika saya daripada saya bukan begini, akhirnya saya azan karena nanti ketika saya tidak azan khawatirnya Ikut dikubur. saya pikirnya waktu itu daripada ada kegaduhan, karena saya sendiri ya memang tidak pernah, orang-orang taunya tidak pernah mondok dan ya agamanya bisa dibilang kacau, sehingga khawatir nanti terjadi kegaduhan lah. Akhirnya saya ada mohon penjelasan terima. Jadi dua ya. Yang pertama, hukumnya apa ketika seseorang yang berbeda jenis kelamin itu dimandikan dan ada hubungan mahram. Pertama, kemudian yang kedua tentang Ya, jadi harus kita ketahui bahwasanya hubungan mahram itu hanya yang berbeda jenis kelamin ya. Ya, kalau sama laki-laki tidak ada yang namanya bukan mahram ya. Karena mahram sebenarnya diharamkan untuk saling menikahi ya. Yang namanya dikatakan mahram. Ya. Jadi kalau laki-laki siapa saja ya, laki-laki siapa saja, kalau dia muslim, paham dengan sunnah, ya itu yang lebih bagus ya. Paham dengan sunnah memandikan itu yang paling diutamakannya. Yang berbeda jenis ya. Yang saya tahu ya, saya sudah baca-baca, saya tidak menemukan seorang anak ataupun seorang ayah itu memandikan
anaknya, misalnya ayah memandikan anaknya yang perempuan, ataupun anak perempuan memandikan ayahnya, ataupun anak laki-laki memandikan ibunya. Allah alam ya. Apakah ini memang diharamkan atau dimakruhkan ya? Ya, saya mungkin harus cari lagi ya, apakah ada yang membolehkan atau tidak ya. Yang jelas ya, misalnya ketika itu memang dibolehkan ya, dan itu lebih utama, tentunya Rasulullah lebih utama untuk memandikan anaknya yang perempuan ya, anak perempuannya untuk memandikan dia ya. Rasulullah tidak memandikannya. Ya, adapun contoh suami memandikan istrinya itu dicontohkan oleh Ali ya bin Abi Thalib ketika memandikan Fatimah ya, binti Rasulullah SAW ya. Jadi saya tidak tahu ya apakah itu memang diharamkan atau memang apa ya, sekedar dimakruhkan ya, Allah alam ya. Nanti mungkin saya akan cari lagi. Yang kedua ya, azan. Azan apa qomat juga? Dua-duanya. Jadi pada prinsipnya kita dalam melakukan ini semua kan prosesi ta'abudiyah ya. Dan namanya ta'abudiyah itu adalah istilahnya tawakuf ya. Tidak boleh kita berkreasi ya. Tidak kreatif ya. Kalau dalam masalah ibadah itu kita tidak boleh kreatif ya. Karena ini sebenarnya kreasi-kreasi seperti ini ya, itulah perbedaan antara abid dengan alim ya. Itu keutamaan alim ya daripada abid itu bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW itu kafadlil kamari lailatul badr ya. Seperti keutamaan bulan purnama ya di suatu malam dengan malam yang tidak ada bulan sama sekali ya. Gelap gulita, tidak ada bulan sama, bahkan bulan sabit pun belum kelihatan ya. Itu keutamaan seperti itu ya. Akan di hadis lain disebutkan seperti keutamaan Rasulullah dengan dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di kalangan umatnya. Itu fadlul alim 'alal 'abid ya. Karena seorang abid yang ahli ibadah misalnya ya, itu misalnya bisa saja dia tertipu oleh godaan setannya. Jadi bisikan ya, misalnya kamu lakukan ini ya, maka ini akan lebih baik ya, akan menambah pahala, akan menambah derajat. Pokoknya kamu ataupun azan tadi akan menyelamatkan samanya dia. Jadi memang tidak ada dicontohkan ya dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin ya. Yang saya tahu ya. Adapun misalnya ternyata ada tabi'innya itu kan semua mereka adalah namanya kaum salaf ya. Dan kita ini dituntut untuk mengikuti orang-orang yang soleh di kalangan salaf ya. Karena tidak semua salaf juga adalah soleh ya. Ada salaf namanya toleh ya, as-salafut toleh ya. Tapi yang kita dianjurkan untuk mengikutinya adalah salafus saleh ya, orang yang baik ya. Orang yang baik itu artinya soleh dalam ibadah, itu artinya mengikuti sunnah ya. Itu dinamakan dengan falyamal amalan sholihah ya. Maka hendaknya dia barang siapa yang mau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihah, harusnya dia melakukan amal soleh ya. Soleh itu sesuai dengan tuntunan. Itu yang pertama. Wala yusyrik bi ibadati rabbi, ada ya, ikhlas, niatnya ikhlas. Jadi itu dua syarat ya. Jadi ketika dia ada proses ya yang ta'budiyah seperti ini, lalu ada azan ya, itu termasuk dalam ya kreasi ya. Kreasi ataupun sering diistilahkan dengan bid'ah ya. Kullu bid'atin dhalalah ya. Allah alam ya. Itu yang saya tahu ya. Adapun siapa tahu ya, kadang-kadang saya kita kalau mencari dalam buku-buku yang lebih tebal lagi misalnya banyak ya. Dalam mazhab itu kan banyak sekali buku-buku yang sangat besar ya, misalnya Majmu'-nya. Majmu' itu karangan Imam Nawawi ya. Bahkan harus ada 2 pengarang ya, karena Imam Nawawi tidak sampai menyelesaikan sampai bab terakhir ya. Kalau ada imam yang kedua datang menyelesaikan namanya Majmu' itu ya, itu dibilang hampir semua itu mazhab Syafi'i ya. Nah kadang kita buka-buka ternyata ada yang berpendapat misalnya, ternyata pernah dahulu kalangan tabi'in ya, ada yang azan ya. Jadi
ya namanya ilmu itu ya kita apa namanya kadang-kadang ya apa yang kita tahu ya kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang kita tahu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak tahu ya. Tidak tahu ya, enggak usah dilakukan ya. Ketika ada apa namanya pengetahuan baru ya silahkan ya. Tapi tentunya itu masuk dalam koridor as-salafus saleh ya. Ada yang mencontohkan ternyata, tapi tentunya yang lebih utama ya, walaupun ada as-salafus saleh melakukan, yang lebih utama itu ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Kalau ada apa namanya memang dicontohkan oleh Rasulullah tidak ada azan seperti itu ya. Allah alam. Saya apa namanya selama yang saya tahu tidak ada apa namanya tidak perlu azan dan iqamah. Masih ada 4 menit. Tadi giliran ya. Silakan. Pertanyaan saya banyak tapi Satu-satu. Oh, akhlak ada? Tidak ada. Kalau akhlak Ada nggak orangnya? akhlak ada. Silakan secara ini pakai spreadsheet di apa namanya grup kita. Baik, silakan Mas. Satu-satu ya. Kalau waktunya cukup kita lanjut. Assalamualaikum. saya banyak pertanyaan tapi saya seputar pengurusan jenazah. Yang pertama tentang tadi ada otopsi ulang, pertanyaan tentang hukum ya otopsi ulang bukan otopsi saja. Jadi apakah bisa kita mengeluarkan jenazah itu kembali, mengotopsi kembali? Apakah perlu dimandikan kembali dan bagaimana prosesnya? Pengukuran kembali dan sebagainya. Dan bagaimana dengan jenazah yang meninggal dalam keadaan yang naas? Misalkan pada pembunuhan berantai, kita sulit membedakan anggota tubuh satu korban dengan yang lainnya. Bagaimanakah diuruskannya? Kemudian bagaimana dengan yang meninggal dalam keadaan tenggelam? Misalnya ada bencana kapal Titanic. Apakah semua korban harus kita angkat, mandikan dan kuburkan kembali? Cukup ya, cukup dulu. Baik. Ustaz. Baik. Insyaallah. Ya. Detektif Conan ini ya. Begitu ya. Yang pertama otopsi ulang ya. Tadi sebelum apa namanya dimandikan apa ada proses otopsi ya, itu dibolehkan ya. Ya, tapi ya itu kalau ada maslahat di situ ya, yang mana ya orang ini hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya ya. Jika penegak hukum menyimpulkan bahwasanya dia harus diotopsi ulang ya, maka itu dibolehkan demi untuk menegakkan keadilan ya, bukan untuk apa namanya lain-lainnya ya. Jadi ada maslahat hukum di situ, maka dia boleh dikeluarkan untuk diotopsi ulang. Apakah perlu dimandikan kembali? Tidak perlu ya. Setelah itu dia diperbaiki lagi kafannya. Kalau kafannya sudah rusak, diganti yang baru, dimasukkan ke yang lahat lagi ya. Seperti itu ya. Jadi tidak usah dimandikan lagi karena proses jenazahnya seperti sudah tamat ya, sudah selesai ya. Ya. Jadi tidak ada kewajiban lagi ya. Kewajiban itu sudah gugur ya. Kita sudah sholat zuhur, ya tidak usah lagi sholat zuhur ya kalau sudah selesai ya. Lalu yang tenggelam ya. Tenggelam apakah harus dicari lalu ya memang ini kondisi fitrah manusia ya. Manusia itu jika punya kerabat, dia paling tidak harus mengetahui di mana kerabatnya itu, dan bahkan yang menuntut kepada penguasa ataupun pemerintah misalnya ataupun pihak yang terkait untuk bertanggung jawab dan berusaha mencari jenazah. Dan itu yang sering kita lihat ya dalam kapal jatuh ataupun kapal tenggelam ya diusahakan ya. Tapi sebenarnya misalnya orang itu sudah tenggelam di laut ya itu otomatis dia dikubur di laut ya. Tidak ada kewajiban untuk mengambilnya dari laut ya, lalu dia di proses seperti yang kita sebut tadi ya. Dia sudah cukup dia dikuburkan di laut ya. Dan ketika dia hari kebangkitan dia juga akan dibangkitkan walaupun dia tidak dikubur ya. Jadi seperti itu ya. Namun ya ini tentunya fitrah manusia ya. Karena untuk proses mencari misalnya itu ya, kita tidak tahu ya kapan dia bisa ditemukan ya. Ditemukan misalnya berhari-hari baru
semoga itu pun cuma sepotong misalnya, juga tidak tidak terlalu berpengaruh ya. Ya, mungkin tapi inilah kadang-kadang hak manusia terhadap kerabatnya misalnya, dia menginginkan supaya kuburannya itu jelas ya. Tapi yang jelas hukumnya itu ketika dia tenggelam di laut ya, dia sudah kita hukumkan ya, hukum Islam itu bahwasanya dia sudah diproses ya, penguburannya memang di situ ya. Ya. Lalu yang bencana tadi yang dikatakan sulit dibedakan ya, mana anggota tubuhnya, sama seperti hukum tadi yang al-harqa tadi ya. Ya, dalam bencana misalnya ada kebakaran di sebuah tempat ya, dan di dalam tempat itu banyak orang, ini karena susah dibedakan ya. Ya. Bahkan tidak bisa dibedakan antara yang muslim ataupun non muslim ya. Ya. Tapi ketika ya pihak yang orang muslim ini lebih berhak kepada saudaranya muslim ya, maka dia harus ya, apa yang dilakukan, dia memandikan semuanya lalu dikafankan sesuai dengan kemampuannya, kondisi mayat tersebut ya. Dia berusaha untuk diproses ya seperti proses jenazah seperti umum ya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin ya, walaupun dia non muslim ya, tapi tadi itu diniatkan bahwasanya kita tidak berniat untuk menguburkan non muslim di kuburan kaum muslimin ya. Jadi tetap diproses ya. Ya, misalnya kita anggap misalnya ini adalah satu tubuh yang istihad sesuai kemampuannya, sudah berusaha menemukan ini kepalanya mungkin ini ya, satu tubuh ya. Kalau tidak bisa dikumpulkan semuanya ya, maksudnya satu dikubur dalam satu liang ya, itu sudah menggugurkan kewajiban ya, kifayah ya. Allah tetap teringat tentang musibah banyak sekali, tetapi bawang alam ini terkait adabnya. Kadang kita juga menerima foto-foto jenazah korban, kemudian ada juga yang seharusnya wanita tertutup tapi dalam kondisi hijabnya jilbabnya terbuka kemudian menyebar kemana-mana, itu seperti baiknya. Ya, sebaiknya ya jangan dilakukan seperti itu ya, karena kita menjaga kehormatan seorang muslim ya. Namun mayat ini ya tidak ada lagi kewajiban bagi dia ya untuk menutup aurat ya, itu kewajiban bagi orang yang hidup ya. Ya, jika orang hidup itu lalai, maka kesalahan itu dibebankan kepada orang yang lalai tersebut tadi ya. Ya, dengan sengaja memotong, itu kesalahan dia, bukan kesalahan sang mayat ya. Jadi ya tidak boleh sebenarnya diperlakukan seperti itu, karena dia dianggap sebagai seorang yang muslimah yang hidup, yang harus dijaga kewajiban-kewajibannya. Dia tetap gairul mukallaf ya, orang mati mau diapakan ya, itu bukan urusan dia lagi ya, tapi urusan orang yang hidup ya. Jadi orang-orang yang paling punya kewajiban untuk menjaganya itu ya, orang yang paling dekat ya, di situ kerabat. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu ya, supaya ketika kerabat itu memahami hukum seperti itu, dia akan menjaga kerabatnya. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya ya biarkan saja ya. Dan inilah pentingnya kita menjaga suasana dakwah di dalam keluarga kita ya. Itu adalah kewajiban pertama. Kewajiban pertama adalah ya qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, ya kerabat kalian. Bagaimana cara menjaga mereka? Berikan mereka bekal ilmu dan juga beramal ya sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan tadi ya. Al-ilmu wal amal ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ya. Itu adalah kewajiban pertama, ilmu tersebut. Lalu setelah itu kewajiban kedua adalah beramal, istighfar itu adalah amal, wastaghfir li dzambik ya. Jadi memang sangat perlu untuk menuntut ilmu, bukan di bangku sekolah saja, bangku formal ya, tapi menuntut ilmu ini ya kita minal mahdi ilal lahdi ya. Sepanjang umur kita dituntut untuk menuntut ilmu. Karena bagaimana kita selalu menuntut ilmu itu, makin kita menuntut ilmu itu makin kekurangan kita ya. Ternyata apa yang saya ketahui itu sangat sedikit sekali dibanding ilmu-ilmu yang ada yang sudah
dibukukan misalnya oleh para ulama-ulama dahulu ya. Ya, ini seperti orang yang mendaki gunung ya, ketika dia awal-awal menuntut ilmu dia merasa bahwasanya wah banyak dia ilmu yang dilakukannya, dia lihat cuma pohon yang di sampingnya atau batu-batu yang di depannya. Tapi ketika dia udah mulai naik gunung bahkan sampai di puncaknya, dia baru melihat bahwasanya oh dia posisinya sangat kecil sekali ya dibanding kondisi yang sekitarnya. Dia sudah tahu bahwasanya ilmu itu sangat luas dan dia merasa sangat kecil ya. Inilah yang menjadi dorongan bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu terus ilmu, maka kita tambah merasa haus ya, merasa haus akan ilmu. Dan ilmu tentunya ya kita harus dakwahkan ya, kita amalkan dan kita ajak, dan itulah kewajiban pertama tadi kita adalah diri kita sendiri lalu keluarga kita masing-masing. Yang sampai terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini. Allah Allah. Waktunya sudah lewat dari 8.30. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan disampaikan ke Google Sheet yang sudah disebarkan. Mungkin nanti ada kesempatan silahkan untuk dijawab. Baik, yang terakhir tadi kalau jenazah ada penyelenggaraan diadzankan, dikomatkan itu nggak jelas ya. Nah sekarang yang jelas-jelas ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, apa yang harus dibaca? Kuis terakhir. Oke. Baik, terima kasih banyak. Silakan Mas Abi. Dan tolong disampaikan ini 4 kepada para penanya sebelumnya. Mas Angga, kemudian Mas siapa tadi? Peci, Pak Hendrik, dan siapa? Hafid. Mas Abi silakan. Baik, untuk sesi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh pembawa acara Mas Hanif. Untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berlanjut majelisnya ya.